Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kita hormati. Sore hari ini kita kembali bersama-sama dalam acara Menyongsong Indonesia Maju. Acara ini dalam perspektif diskusi kita sore hari ini, kita mencoba menyongsong Indonesia Maju dari perspektif pertanahan. Untuk membersamai kita sore hari ini, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Kantor Pertanahan atau Kakantah ya, Kakantah Kota Palembang, yaitu Bapak Muhammad Zamili APTNH SHMH. Selamat datang Pak Zamili. Siap, makasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat itu Pak Zamili. Kita nggak bisa maju kalau kita nggak sehat. Okay. Baik, Pak Zamili, saya sebelum masuk ke materi, saya tertarik melihat ada tambahan nama itu APTNH ya. Itu apa sih sebenarnya? Coba itu, karena itu bukan gelar yang umum ya. Bukan, Pak. Iya, coba deh itu. APTNH itu merupakan gelar kedinasan. Gelar kedinasan ya. Gelar kedinasan. A-nya itu akademi ya. Pada saat saya tugas belajar di Yogyakarta, STPN. Ya. APTNH itu A-nya itu ahli. Ahli ya, Ahli, bukan akademi. Ya. Oh APTNH iya. Ahli pertanahan. Ahli pertanahan. Justru lebih keren ya, bukan akademi. Oke. Berapa tahun itu? 4 tahun. Pak. 4 tahun. 4 tahun, tapi setara dengan S1. Setara S1 ya. Ya. Jadi semua persoalan pertanahan dikulik ya di dalam ketika belajar ahli pertanahan. Ahli itu. pertanahan. Di Indonesia cuma di Jogja ya. Di Jogja. Luar biasa itu karena memang pentolan-pentolan pertanahan ini banyak dari Jogja, memang dari UGM terutama. Oke. Baik, terkait dengan topik kita sore hari ini. Acara ini merupakan kerjasama antara TVRI Stasiun Sumatera Selatan dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Kita coba memotret ya, ada persoalan baru ya atau hal kemajuan baru di bidang pertanahan, itu yang disebut dengan sertifikat elektronik. Nah, ya, ini masyarakat belum banyak tahu nih. Benar. Apa sih sertifikat elektronik itu? Mohon penjelasan dari Pak Zamili. Ya. Sertifikat elektronik sesungguhnya dari sisi fungsi dengan sertifikat analog itu sesungguhnya sama. Oh jadi yang satunya analog ya, analog, yang bukan konvensional bukan, ya. Itu. Sesungguhnya fungsi sama saja, itu kan fungsi sama bukti hak ya. Bukti hak itu ya. Hanya saja elektronik ini lebih ke bisa diterjemahkan bahwa sertifikat elektronik ini merupakan data digital gitu kan yang berfungsi sebagai bukti hak dan merupakan transformasi dari sertifikat analog itu sendiri. Oh, dari sertifikat analog ditransformasi menjadi data digital ya. Data digital ya kan. Artinya sertifikat elektronik itu merupakan kebijakan pertanahan secara nasional ya. Benar Pak itu kan. Untuk sertifikat elektronik ini sesungguhnya ini diatur pada peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Tahun 2021 malah ya. Hanya saja untuk Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, itu pertanggal 6 Juni. Tahun 2024 ini seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kantor pertanahan ini sudah menuju elektronik. Dan pada saat itu juga bahwa se-Sumatera Selatan ini launching bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pensertifikatan secara elektronik. Pensertifikatan secara elektronik ya, ini kebijakan nasional. Tadi kan digitalisasi data itu ya. Jadi data pertanahan itu kan banyak tuh. Kalau kita baca undang-undang agraria sama PP 2497 itu kan untuk bukti hak itu kan ada 2 tuh. Ada data yuridis, ada data fisik. Nah, itu. Nah, jadi mungkin supaya masyarakat tahu nih, yang didigitalisasi itu yang ya dua-duanya atau bagaimana?
sesungguhnya yang didigitalisasi kedua-duanya. Dua-duanya Oke. itu kan, bahwa beragam produk sertifikat itu bermuara dari jenis dan bentuk permohonannya. Iya, Ada pendaftaran pertama kali, iya. ada pendaftaran pembaharuan hak. Pembaharuan. Apa yang kita kenal dengan balik nama, Iya, pemecahan. iya. Nah ini yang kita katakan alih media. Oke. Alih media, nah sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, ini sudah otomatis dengan kita sudah mencanangkan atau launching per Iya. 6 Juni tadi, artinya 6 Juni seluruh 2024 kegiatan, 2024, seluruh kegiatan baik itu pendaftaran pertama kali maupun pemecahan dan balik nama itu lahirnya sudah barang tentu bukan lagi sertifikat analog, melainkan sertifikat elektronik. Oke. Perbedaan utama ya antara sertifikat analog dengan sertifikat elektronik itu di mana? Dari sisi perbedaan, sesungguhnya ini menurut kenyataannya memang jauh Pak itu kan, Jauh ya. jauh sekali Pak. Ya. Bahwa sertifikat analog itu bentuknya seperti Buku ya? sertifikat kayak buku, Buku gitu ya. kan. Buku sertifikat ya. Lalu dari sisi penyimpanannya juga ada buku tanah dan lain-lain itu kan. Iya. Sementara sertifikat elektronik Iya. itu mulai dari bentuknya itu kan, itu hanya satu lembar. Satu lembar Satu ya. lembar. Yang kedua itu tanda tangannya itu kan. Elektronik tanda juga. Elektronik juga. Jadi pakai barcode ya. Pakai barcode Pak, pakai barcode itu kan. Dan tanda tangan elektronik juga itu memang sudah dipastikan itu terverifikasi. Terverifikasi. Sehingga dari sisi-sisi yang mungkin maksud pemerintah secara nasional untuk lebih mengamankan. Oh, itu yang menarik tuh. Itu. Lebih mengamankan. Lebih mengamankan. Oke, Pak Zamili ya. Ini kan tujuan pemerintah itu untuk lebih mengamankan. Iya. Saya juga sempat baca ya, munculnya kebijakan menteri ya untuk menerapkan sertifikat elektronik ini karena banyak data pertanahan itu yang analog itu masih tidak terkompilasi secara baik. Iya. Betul seperti itu. Benar Pak. Ya, itu ya. Jadi ini tujuan dari munculnya kebijakan sertifikat elektronik ini untuk merapikan data-data pertanahan seluruh Indonesia yang katanya masih ya belum tertata secara baik. Ya. Ya, saya sering sekali ya dalam beberapa hal persoalan sertifikat ini sangat rawan ketika ada pemekaran wilayah. Ya, betul. Gimana itu? Iya. Pernah kita? Nah itu juga Iya. dan termasuk ini bentuk antisipasi Iya. bahwa sertifikat analog lebih manual, Lebih dan memang manual. belum sistematis, gitu kan. Oke. Nah sehingga di wilayah-wilayah pemekaran, Iya. mungkin dari sisi pemetaannya belum begitu baik, Oke. itu kan tata letak itu kan, dan ini tidak bisa kami pungkiri, Iya. itu kan, bahwa ada sertifikat terbit lebih dari satu di objek yang sama. Di objek yang sama karena itu daerah pemekaran ya. Pertama itu salah satu alasan daerah pemekaran. Dan di daerah-daerah yang di luar pemekaran itu juga bisa terjadi Pak hal serupa. Iya. Gitu kan. Dan ini lebih disebabkan oleh bentuk pengawasan dan perhatian pemilik lahan tersebut untuk pengamanan. Misal objek tidak dikuasai, dibengkalaikan begitu Iya, saja. terbengkalai itu. Nah, Ini menarik rawan. juga, cuma nanti di kesempatan lain kita bicara tentang tanah terlantar. Bisa siapa? Iya. Gitu kan. Nah, jadi mungkin perlu saya tambahkan. Iya, sedikit. silakan. Inilah mungkin semangat sehingga lahirlah peraturan Menteri Negara Peraturan Agraria nomor Menteri 1 tentang, ya. tahun 2021 ini masalah sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Ini arahnya ke sana Pak, untuk pengamanan aset. Pengamanan aset Pengamanan ya. aset. Nah tadi terkait dengan pemekaran itu ya. Jadi tadi Pak Kakan kan menjelaskan bahwa sertifikat elektronik itu sebetulnya salah satu prosesnya itu adalah digitalisasi data. Ya. Digitalisasi data. Jadi
sekarang dengan sertifikat elektronik artinya data-data kepemilikan tanah itu sudah terdigitalisasi Betul. ya. Jadi bisa dilihat tuh. Misalnya Pak Zamili punya tanah di daerah tertentu udah kelihatan ya? Bisa Pak. Bisa dilihat Pak. ya? Bisa Pak. Itu ada apa dengan istilah sentuh tanah aku Pak. Oke. Harus ada programnya, aplikasinya. Ada Sentuh aplikasinya, Tanahku. aplikasi sentuh tanahku. Dan yang kedua dengan elektronik memang lebih mempermudah Pak. Kita dalam memonitor, mengontrol sekaligus Mempermudah memastikan. ya. Iya. Mempermudah dan tadi Pak Zamili ngomong lebih terjamin juga mencegah kalau ada orang-orang jahil yang mau. Itu benar, gimana itu cerita? Kan banyak orang kita nih kan kadang-kadang udah tahu di daerah ini sebetulnya dia sudah ada hak atas tanahnya. Cuma kan masih ada juga yang berusaha memanfaatkan itu. Siap. Iya tuh. Nah untuk terhadap ini memang Pak, sertifikat elektronik ini lahir dari sisi untuk lebih dalam rangka efisiensi, termasuk pelayanan juga Pak. Banyak hal-hal yang positif, informasi masalah pertanahan, penguatan masalah keamanan, meminimalisir masalah tempat pemberkasan, termasuk itu pemangkasan masalah birokrasi. Itu termasuk masalah pemangkasan birokrasi. Dan terhadap keadaan clear daripada objek itu sendiri. Nah itu memang saya berpesan sekali dengan masyarakat, utamanya masyarakat Kota Palembang. Masyarakatnya paham. Ya itu kan berarti memang benar bahwa objek lahan atau tanah yang kita miliki betul-betul dijaga secara baik agar tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang iseng sehingga menyebabkan awal atau muara dari keamanan objek tanah kita itu sendiri. Iya, saya masih tertarik tuh soal terjaminnya keamanan data tanah kita ya. Kalau dulu kan waktu sertifikat analog itu kan di kantor-kantor pertanahan itu ya, kan ada lokasi tertentu untuk nyimpan buku tanah. Ya, dengan sertifikat elektronik masih perlu nggak itu? Untuk objek-objek yang sudah pernah terbit sertifikat, itu masalah buku tanah, itu kan dokumen, itu tetap kita simpan Pak. Tetap disimpan. Kita simpan. Fisiknya tetap disimpan. Tetap kita simpan. Fisiknya tetap kita simpan. Cuma data fisik itu kita simpan juga dalam bentuk digital, begitu. Dalam bentuk digital. Ya. Itu yang lebih terjamin. Siap, itu. Ya. Sehingganya orang nggak bisa lagi sembarangan ujuk-ujuk mengajukan permohonan hak atas tanah di satu lokasi yang datanya di BPN sudah tahu sudah ada hak atas tanah di situ. Udah clear Pak, di situ udah clear. Elektronik lebih bisa memastikan bahwa bidang-bidang yang terdata ini betul-betul tersimpan secara baik, dan inilah juga bentuk antisipasi dalam rangka kita menghindari sertifikat lahir di objek yang sama tersebut. Jadi kalau selama ini ada semacam quote unquote keraguan bahwa sertifikat elektronik itu tidak aman, justru lebih sebaliknya malah. Ya, jadi mungkin saya harus berkata apa adanya, barangkali wajar Pak. Iya, memang harus begini. Pak Kanta kan memang memang berwenang di bidangnya kan itu. Memang barang baru ya, mungkin istilah saya begitu. Jadi wajar ini bagaimana dengan keamanan. Nah itu daripada banyak sertifikat elektronik itu sendiri. Saya meyakinkan bahwa sertifikat elektronik ini adalah bentuk dari sisi pengamanan sudah terbangun secara ekstra, sistem yang ekstra. Malah double tadi ya Pak ya. Ada data fisik, kemudian ada fisik, ada digital juga. Digital juga itu. Karena yang kedua, dari sisi sertifikat elektronik ini, insya Allah juga terjaga secara aman. Karena apa? Bahwa di sertifikat elektronik ini mesti satu lembar. Iya, walaupun dia satu lembar. Satu lembar ini kan ada sistem barcode-nya. Lalu tanda tangan elektronik yang tervalidasi tersebut, gitu kan. Dan satu lembar sertifikat tersebut ini adalah lembaran kertas yang khusus
ya, lembaran kertas khusus dan dia di backup oleh data yang ya, yang itu. valid ya. Benar Pak, itu kan. Nah, yang kedua juga kita tersimpan dalam berangkas elektronik untuk penyimpanan data yang harus kita yakini. Ya, kita yakini dan terjaga itu. Baik Pak Zamili, kita rehat sejenak diskusi kita. Nanti kita akan lanjutkan. Walaupun Pak Zamili sekarang puasa ya Pak. Iya, oke. Baik. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kita banggakan, acara ini dapat juga diikuti secara interaktif ya. Silakan kalau pemirsa hendak menyampaikan hal-hal tertentu terkait dengan sertifikat elektronik ya. Baik Pak Zamili ya, saya mau lanjutkan dengan penjelasan Pak Zamili tadi. Tadi Pak Zamili menjelaskan justru dengan sertifikat elektronik ada efisiensi. Betul, Nah, Pak. efisiensi itu di mana sih? Jangan-jangan masyarakat berpikir elektronik ini malah ribet ya. Iya, Malah iya. Pak Zamili bilang efisiensi gitu. Nah, coba kita lihat. Siapa? Bahwa yang saya maksud efisiensi, memang sertifikat elektronik ini
Dari sisi Dari sisi bentuk proses, Ya. nah ini lebih ke banyak penyederhanaan. Banyak Banyak penyederhanaan. penyederhanaan. Terutama misal dari bidang informasi pertanahan itu sendiri. Oke. Yang kedua seperti informasi masalah berkas yang berproses, Iya. SKPT dan lain-lain. Iya. Yang kedua seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Iya. Ini efisiensi juga masalah tempat penyimpanan dokumen. Tempat Dan, penyimpanan ya, dokumen. termasuk Ya. masalah pemangkasan birokrasi. Pemangkasan birokrasi. Ya. Birokrasi ini mudah-mudahan dan sangat terasa, itu kan sangat Oh, ya. terasa. Dan seiring dengan itu juga untuk melakukan percepatan dari sisi pelayanan, saya sangat yakin dengan sertifikat elektronik ini banyak mendukung, Ya. banyak mendukung dari sisi pelayanan percepatan terhadap sebuah permohonan itu sendiri. Oh, luar biasa ya. Iya. Jadi efisiensinya itu nggak perlu gudang besar untuk nyimpan nyimpan buku tanah gitu ya. Prosesnya lebih sederhana ya. Kemudian birokrasinya juga lebih simpel ya. Dan artinya memang tidak ada alasan untuk tidak ikut dalam proses sertifikat elektronik terhadap tanah-tanah yang atau sertifikat yang kita miliki. Ya. Nah, terkait dengan itu saya tertarik dengan ada salah satu proses ya di pertanahan. Pak Uzamili kan lebih paham ya. Siap. Itu. Saya nih punya sertifikat nih. Nah, untuk menjadikan itu sebagai sertifikat elektronik, bagaimana sih caranya? Ya. Untuk menjadikan atau menuju sertifikat Iya. elektronik itu ada dua cara. Dua yang cara. Saya pahami. Oke. Yang pertama kita melakukan permohonan untuk sebuah kegiatan di Kepada kantor pertanahan ya? Kantor pertanahan. Iya. Oke. Nah, seperti kita mengajukan permohonan untuk dalam rangka balik nama, Oke. untuk dalam rangka pemecahan. Dan ini mungkin yang saya maksud ahli media itu sendiri. Oke. Kegiatan tersebut itu sudah barang tentu secara otomatis itu Oh, akan dia otomatis terbit. ya? Walaupun saya punya Otomatis. sertifikat Ya. analog, ketika dia balik nama, dia itu. terdata menjadi sertifikat Langsung elektronik. lahir sertifikat secara elektronik. Oke. Lalu yang kedua itu bisa dilakukan secara mandiri. Yaitu permohonan untuk ganti belangko. Ganti belangko. Untuk ganti belangko. Namun kedua model seperti yang kita kemukakan tadi, itu kedua-duanya harus dilakukan dengan melakukan validasi. Nah, itu yang Terlebih dahulu. saya mau ngomong itu. Jadi saya punya sertifikat analog ya. Untuk menjadikannya sertifikat elektronik yang tadi lebih aman, lebih terjamin keamanannya, saya melakukan proses validasi namanya. Proses validasi. Nah, gimana itu caranya? Proses validasi ini, Pak Os, ini dilalui dengan kita melakukan validasi di loket pelayanan kantor pertanahan. Oh, oke. Setiap kantor ada ya? Ada. loket validasi ya. Fungsi validasi ini sendiri adalah untuk menyesuaikan, untuk menyesuaikan kebenaran fakta data, baik secara spasial maupun secara yuridis. Oh, spasial tuh lokasi ya, lokasi tanah. Yuridis itu kan fisik ya, fisik ya. dalam bidang tanah. Dan ini juga merupakan cikal bakal, cikal bakal untuk kita menuju pembuatan atau proses daripada sertifikat elektronik itu sendiri. Dan ini merupakan bagian saya maksud ahli media. Ahli media yang istilahnya. saya maksud. Oke. Ya saya jujur aja satu saat saya ada orang kantor pertanahan nih datang ke saya ya. Saya kan punya sertifikat. Kemudian dia datang itu ke rumah. Dia bilang nanya-nanya soal sertifikat. Saya bilang apa masalahnya? Oh itu rupanya proses validasi. Iya, validasi. Ya. Dan itu menguntungkan bagi pemilik tanah. Ya. Pasti. Itu. Karena sekarang ini jujur aja di beberapa daerah ya sering sekali muncul masalah orang punya sertifikat cuma fisiknya tidak dia kuasai. Itu juga ini. Itu juga masalah. Ya.
Nah, terkait dengan sertifikat elektronik ya, Pak Zamili ya, Pak Kakan. Untuk pelaksanaan sertifikat elektronik di kantor kita, Kantor Kota Palembang berjalan lancar, Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah berjalan Iya. lancar ya. Nggak ada masalah, nggak, artinya semua proses dapat dilalui, dilaksanakan secara baik ya. Iya. Ini luar biasa. Kalau kita bicara prosentase, kalaupun tidak persis ya, Iya, iya, iya. mungkin yang ahli media tadi sudah berapa banyak gitu? Siap. Iya, Untuk kita mengukur persentase berapa banyak, iya. nah, mungkin kita bisa berangkat dari berapa jumlah buku tanah. Oh, dari yang buku ada, tanah. jumlah buku tanah yang ada di kantor pertanahan Iya. Kota Palembang. Iya. Itu kalau tidak salah ada 450.000 450.000 buku tanah. buku tanah. Itu equal Buku dengan tanah ini, ya. Pak Os, Iya. buku tanah ini mungkin supaya kita Iya, sama-sama supaya itu berbagi masyarakat dengan- tahu nih, ini edukasi publik. Itu berarti jumlah bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di Kota Palembang. Itu yang saya mau tanya. Itu, Justru jumlah buku tanah itu equal dengan jumlah sertifikat ya. Ya, jadi 450.000 bidang, sementara sampai hari ini Ya. bahwa penerbitan sertifikat elektronik Ya. yang ada di kantor pertanahan Kota Palembang itu sebanyak 30.577 Oke. 77 Ya. sertifikat elektronik. Hafal ya? Hafal, Pak. Pekerjaan kita, Pak. Iya, oke. Saya kaget hafal Pak Zami, Pak Kakan ya. Oke. Artinya sekitar 10% ya Pak ya. Kurang, Pak. Iya, malah. kurang, Belum, baru 7% lebih sedikit Oke. itu, Pak. Artinya memang masyarakat ya supaya sertifikatnya hak atas tanahnya lebih aman ya, Iya. sebaiknya menempuh validasi ya, Ya, supaya hak atas tanahnya itu dijamin ya, atau diubah bentuk atau dialih media Siap. menjadi sertifikat elektronik. Ya. Nah, ini memang perlu kita sampaikan kepada publik ya, karena memang informasi-informasi ini seringkali tidak sampai ke bawah. Iya, Dirasakan oleh BPN juga jangan-jangan ya. betul, Pak. Betul ya. Jadi BPN sangat perlu memberi pemahaman kepada publik bahwa ada media sertifikat elektronik, dan jangan takut bahwa sertifikat elektronik itu akan merugikan pemilik tanah. Iya. Gitu. Baik. Tadi Pak Kakan kan menjelaskan sertifikat elektronik itu kan bisa diperoleh ya dengan validasi ya, Ya. atau dengan ada transaksi kan Ya. begitu kan, jual beli, balik nama, hibah kan Ya, begitu kan. betul. Nah dia kan otomatis begitu dia dapat sertifikat baru udah berupa sertifikat elektronik. Nah saya ingin penjelasan Pak Kakan ya, apakah sertifikat elektronik ini atau meliputi semua hak atas tanah? Nah, karena kita kan hak atas tanah ini macam-macam nih. Benar, Pak. Nah, saya coba meliputi semua hak tanah Iya, tanpa terkecuali. iya itu. Jadi semua ya. Semua, Pak. Bisa hak milik, hak Bisa. guna bangunan, Benar. hak guna usaha ya. Oke. Nah, terkait dengan validasi ya atau pengubahan media dari sertifikat Alih media, analog iya. ya, alih media dari sertifikat analog menjadi elektronik ya. Pernah dapat komplain atau semacam kesulitan ya bagi orang-orang, misalnya saya nih, Siapa? saya perlu modal nih, mau pinjam uang ke bank. Biasanya yang diagunkan itu kan hak atas tanah. Ya. Nah, ada kesulitan nggak atau ketika menjaminkan itu? Kesulitan dan komplain. Iya, Kesulitan dan komplain. Bicara kesulitan masih ada, Pak. Masih ada, ya. Dan ini lebih disebabkan oleh bidang-bidang lama atau sertifikat-sertifikat lama. oke. Yang mungkin tata letak pemetaannya Tata belum letak. begitu baik. Oke. Gitu kan. Dan ini juga Iya. berdampak dari akurasi. Akurasi Berdampak data dari lama akurasi itu ya. data, itu kan. Namun sejauh ini persentase klaim atau komplain dari masyarakat Ya, kami rasakan
ada walaupun tidak Iya, begitu banyak. nggak signifikan ya, nggak Karena terlalu. sifatnya ini sistematis, elektronik, ini kan mungkin dari sisi letak lorong atau jalan. Iya, kadang-kadang itu kan antara jalan sama lorong kan itu beda banget tuh kalau pertanahan Itu tuh. kira-kira itu kan. Cuman sekali lagi, Iya. masyarakat, khususnya masyarakat Kota Iya, Palembang, Kota Palembang. bahwa jangan khawatir, gitu Iya. kan. Kita juga ada layanan perbaikan dan itu non PNBP. Non Kalau PNBP, ada, oh, ya, jadi- kalau jadi- ada kesalahan ya kekeliruan, segera Segera laporkan laporkan ke kantor BPN, pertanahan dan itu segera untuk kita benahi, untuk kita Diproses. perbaiki. Bagus sekali. Itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Nah, tadi saya ingin mendalami sedikit tuh soal perbedaan data Ya, antara data fisik dengan ketika dia mau merubah menjadi sertifikat elektronik. Ya. Oh, siap. Kan sering juga tuh ketemu tuh di data fisiknya ternyata ada beda. Ada di analog itu ada beda dengan dengan data ketika dia melakukan transaksi misalnya. Iya, Nah, iya. itu BPN bagaimana mengatasi? Untuk sisi data fisik, Iya, baik di sertifikat elektronik maupun di sertifikat analog, gitu kan. Nah, memang tampilan kalau di sertifikat analog itu kan ada surat ukur, Oke. ada surat ukur. Sementara di dalam sertifikat elektronik itu tidak tertera Oh, jadi di gambaran. sertifikat. Oke. Namun mungkin melalui item-item yang tertera atau termuat di dalam sertifikat itu kan seperti ada barcode, itu bisa memunculkan informasi terhadap sertifikat elektronik yang dimaksud. Oke. Jadi data fisik itu yang biasanya dijelaskan dengan surat ukur ya. Ya. Ketika dia diubah menjadi data elektronik dia menjadi tidak muncul. tidak muncul tapi berubah menjadi titik koordinat ya. Ya. Jadi penjelas lokasi itu kan titik koordinat kan begitu. Nah, dan Begitu. termasuk kalau di sertifikat analog itu kan tertera hak milik nomor 1 Nomor satu itu, misalnya, kan. ya. Nah, sementara di sertifikat elektronik ini lebih ke fokus ke bidang tanahnya. Ke Berarti bidang nomor tanah. identifikasi bidang nomor berapa. Oke. gitu kan. Cuma nama pemilik tetap ada. Tetap nama Dan pemilik nanti tetap. berubah nama pemilik. Baik Pak Zamil, ini Siap. makin menarik ya, makin bermanfaat diskusi kita tentang sertifikat elektronik. Tapi kita harus rehat sejenak ya, dalam rangka memberi kesempatan kita untuk ngambil waktu untuk istirahatnya. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoyan di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini.
Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kita hormati, kita melanjutkan diskusi kita dengan Pak Kakan, ya, Kakantah, Kota Palembang, ya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Pak Muhammad Zamili. Tadi saya sebenarnya agak penasaran tuh dengan nama. Yang setahu saya selama ini namanya Zamili, ternyata ada Muhammadnya. Coba ada cerita mungkin supaya dia ini. Sebetulnya Muhammad Zamili itu nama yang memang diberikan orang tua saya sejak saya lahir. Namun begitu saya di sekolah dasar, ya. Nah ini mungkin ada kekeliruan dari sering sekali memang saya juga begitu itu, kan? Waktu nulis ijazah ya. Jadi Muhammad Zamili di ijazah tinggal Zamili saja. Tinggal Muhammadnya kan. Dan tapi begitu saya dapat jodoh akan nikah itu Muhammad saya muncul dikembalikan lagi ya. pada Karena pemberian orang tua. Ya. Oke, baik Pak Kakantah ya. Sesuai tagline kita, bincang kita ini adalah menyongsong Indonesia maju. Ya. Nah, tadi salah satu upaya untuk memajukan di bidang pertanahan ya, adanya sertifikat elektronik. Nah, tapi tadi Pak Kakan ya menjelaskan memang masih ada ya kendala ya atau kekurangan. Ya, halo. 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 Halo Pak, selamat siang. Siang, sore ya. Ya. Selamat sore. Ya. Gini mau nanya nih tentang sertifikat elektronik sebagai bukti hak atas tanah. Baik. Itu berlaku juga nggak Pak? Misalkan saya kan punya sertifikat rumah nih Pak, yang bentuknya itu kayak bukti warna hijau. Oke. Apakah itu udah termasuk sertifikat elektronik atau masih sertifikat manual? Oke. Nah, misalkan ternyata masih sertifikat manual, bagaimana cara kita untuk memprosesnya sebagai sertifikat elektronik? Terus pertanyaan kedua, Pak, Ya. kalau kita dulu kalau misal mau mencoba mengajukan agunan ke atau pegadaian atau ke bank gitu kan bisa menggunakan sertifikat tanah nih. Nah, misalkan itu udah dijadiin elektronik, apa bisa dari pihak sana bisa mendeteksi bahwa itu udah jadi sertifikat elektronik gitu Pak? Baik. Apa yang kita bawa misalkan itu udah mau dijadikan agunan? Baik. Ya. Ya. Itu aja Pak. Baik, Terima makasih. kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Okta. Ini sebenarnya Bu Okta mungkin tadi agak miss ketika kita diskusi itu ya. Jadi ada dua pertanyaan tuh Pak Zamili terkait dengan diskusi kita sore hari ini. Bu Okta nanya, pertama bagaimana mengubah sertifikat analog ke elektronik. Nah itu. Yang kedua beliau nanya, tadi juga sudah saya tanyakan juga sebetulnya. Kalau mau mengagunkan hak atas tanah yang dalam bentuk sertifikat elektronik ini diterima pegadaian atau bank nggak sih? Itu persis seperti yang saya tanya tadi. Silakan Pak Kakak. Siap, makasih. Makasih Bu Okta. Selamat sore, salam sehat.
Ya. Dari dua pertanyaan, pertama Ya. untuk mengubah sertifikat analog menjadi elektronik. elektronik. Nah ini di awal sesungguhnya tadi Ya nggak sudah apa-apa, kita diulangi bahas karena itu Bu kan. Okta pengen lebih pas ini. Bahwa untuk mengubah sertifikat analog menjadi elektronik, Bu Okta bisa langsung datang ke loket pelayanan Ke kantor loket pertanahan. pelayanan kantor pertanahan. Kalau yang di Palembang ya Di Pak. Palembang ya. Ya, Bahwa di sana nanti mungkin nanti diberi oleh pelayan loket Ya, kita oke. belangko untuk dalam rangka ganti belangko sertifikat. Ganti belangko Penggantian sertifikat. belangko Itu sertifikat. kalau yang mandiri tadi ya? Itu yang mandiri tadi oke, Pak. Nah, nanti dari pihak Kanta ya, pertama menerima permohonan tersebut. Ya, Nah, nanti oke. giat berikutnya adalah melakukan validasi tadi, Pak. Oh, Verifikasi validasi tersebut. Validasi terhadap data yuridis Ya, dan data fisik itu. data Ya. yang tertera di sertifikat Ya. tanah analog Ya. punya Bu Okta tersebut itu. Oke. Nah lantas bagaimana dengan sertifikat elektronik? Iya. Untuk dalam rangka penggadaian atau ke Iya, perbankan. untuk bisnis Gitu lah kan. ini. Sesungguhnya sertifikat elektronik penggadaian lebih-lebih perbankan. Iya. Ini sudah sangat mutakhir sekali dan Iya. insya Allah justru lebih cepat pelayanan prosesnya. Lebih cepat Lebih ya. cepat dan lebih praktis Pak. Mungkin Lebih lebih praktis, praktis. ya. Ya, itu kan karena data bisa. Kedua sebelum ini muncul mungkin itu kedua-duanya bisa dimonitor atau bisa dipantau dari perbankan di mana kita akan mengagunkan daripada sertifikat elektronik itu sendiri. Oke. Nah, jadi luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau Bu Okta mau mengalihkan tadi bisa melalui proses validasi, ya, datang ke Kanta, ngisi formulir, ngajuin permohonan untuk mengubah, ya, mengalih media tadi dari sertifikat analog ke elektronik. Ya. Kemudian dapat juga berubah sertifikat analog ke elektronik karena ada transaksi. Ada transaksi. Karena jual beli misalnya Jual tadi. beli. Nah itu terkait dengan transaksi itu. Kalau misalnya dia penjaminan, bagaimana Pak? Untuk penjaminan. Nah, kan ada SKM atau apa agunan kan? Kan Agunan, dicatat kan ya, di itu. hak tanggungan. Hak tanggungan. Gimana itu? Iyalah, hak tanggungan ya sebetulnya untuk masalah sertifikat elektronik bicara untuk menuju hak tanggungan ini, Ya. ini seperti yang saya katakan tadi Pak. Itu kan. Ya. Sebetulnya ini akan lebih mudah dan lebih lebih clear Pak. Lebih clear, ya. Lebih clear. Itu kan. Saya agak lebih persis tadi. Kalau saya punya sertifikat analog nih. Ya. Ya. Kemudian saya mau mau pinjam uang ke bank, ya. Kemudian sertifikat analognya kan dijadikan agunan. Ya. Kan di Kantah kan dicatat itu ada hak tanggungannya. Ya, Nah, itu langsung otomatis berubah nggak datanya menjadi sertifikat elektronik? Dibikinkan sama Pak. Dibikinkan menjadi hak sama. tanggungannya juga. Ya. Ya. Dibikinkan sama ya. Sama. Jadi sama. sertifikat hak tanggungan pun sekarang sudah elektronik. Ya. Elektronik. Jadi begitu. Dan tadi Bu Okta nggak usah takut tuh. Ternyata nggak ada bank yang nolak untuk menerima jaminan agunan ya atau yang berupa sertifikat elektronik. Ya. Nah, tadi saya tertarik tuh Pak Kantah ya, Pak Kakantah, soal jumlah masyarakat yang mengubah sertifikat analog ke elektronik yang untuk Kota Palembang itu sekitar 8% lah ya. 8% lah ya. Iya, 8% itu. Nah, mungkin dalam rangka sosialisasi ya atau penjelasan perubahan sertifikat analog ke elektronik ini, Kantah juga memberi pusat informasi ya Pak, penjelasan. Ada Pak. Ya. Ada ya. Ada ya. loketnya ya. Ada Pak ya. Nah itu, jadi Bu Okta atau dapat memanfaatkan itu ya. Bisa. Jadi kantor Kantah itu sudah menyiapkan pusat informasi ya bagi masyarakat yang hendak mengalih mediakan sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Dan tadi tanpa PNBP. Non PNBP. Jadi nggak ada biaya. Simpan nggak ada biaya Pak. Ya itu. Karena masyarakat ini sayang sekali kalau masyarakat tidak memanfaatkan itu, sementara biaya nggak ada dan manfaatnya. Nah nanti kita bicara ya. Tadi Pak
Kanta kan sudah bicara tuh soal manfaat sertifikat elektronik dari secara umum ya. Iya. Nah, bagi pemilik tanah ya, manfaat sertifikat elektronik itu apa kalau dia sudah berubah secara khusus ya? Tuh. Untuk sisi manfaat, Ya. saya berani mengatakan Iya. bahwa pertama dari sisi akurasi data ya. antara data yuridis dan data fisik. Oke. Itu pertama, Pak. Karena memang proses untuk menuju sertifikat elektronik ini, bahwa sesuatu yang dominan untuk dalam rangka clear sisi keamanan, Ya. namun proses alih media di kantor pertahanan Kota Palembang ini tentunya dilakukan dengan secara cermat. Cermat ya. Dengan secara cermat, pertama mulai dari sisi baik spasial dan yuridisnya tadi, Spasial Pak. dan yuridis. Oke. Nah ini sehingga ini juga mudah-mudahan Ya. mudah-mudahan hal yang tidak kita harapkan, seperti misal itu kan Overlapping ya. bidang, Iya. itu kan. Overlapping Kalau bidang udah tercegah ya. Ya, itu kan. Nah, termasuk dari sisi pihak-pihak barangkali pihak-pihak luar, maksud saya pihak-pihak luar yang barangkali terutama terhadap tanah-tanah lahan kosong yang tidak dikuasai secara baik. Nah, ini mudah-mudahan ini juga tidak begitu gampang untuk orang-orang tertentu yang punya kepentingan dari sisi penyelewengan atau klaim terhadap hak orang lain untuk diakui sebagai haknya. Makin susah ya karena udah terdata secara elektronik ya. Jadi kalau sudah ada sertifikat di situ, tentu walaupun ada beberapa permohonan pasti ditolak permohonan hak oleh kantor. Jadi sebelum kita melaksanakan proses dari pihak-pihak tersebut, sebelum kita ke lapangan kita sudah dapat memastikan bahwa ini tanah ini clear atau tidak, gitu kan. Karena sehingga secara dini memang ini lebih berpotensi untuk kita terantisipasi. Baik Pak Kakantah, kita rehat sejenak ya, untuk kita lanjutkan berikutnya. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Dan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi.
tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas ya, saya sampaikan lagi bahwa diskusi kita ini dapat dibersamai dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan ya, karena tagline kita itu menyongsong Indonesia maju ya Pak Kakantah ya. Jadi salah satu indikator kemajuan di bidang pertanahan itu adalah adanya kebijakan sertifikat elektronik ya. Nah, saya tadi Pak Kakantah udah panjang lebar menjelaskan banyak sekali manfaatnya, ternyata kan gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang masyarakat karena belum paham dengan adanya sertifikat elektronik ini, ada semacam keengganan untuk mengikuti alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Boleh nggak masyarakat nolak? Gitu. Saya ingin, Pak, karena ini penting ini bagi masyarakat. Ya. Baik Pak Hos. Ya. Mungkin untuk diketahui sekaligus dipahami ya oleh kita semua, bahwa dengan berlakunya peraturan Menteri Negara Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021, itu kan. Dan semenjak berlakunya peraturan ini, kami Kantor Pertanahan Kota Palembang, khususnya Kota Palembang ya, itu kan, menghimbau sekaligus mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk kiranya dapat mendukung Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk dalam rangka melaksanakan dari apa yang menjadi program digitalisasi sertifikat elektronik, itu kan. Dan sehingga itu pula memang semenjak berlakunya peraturan ini, Kantor Pertanahan tidak lagi dapat memproses, itu kan, tidak lagi dapat memproses sertifikat analog. Itu. Dan namun demikian juga di kesempatan yang berbahagia ini penting juga saya sampaikan terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang masih objek tanahnya memegang sertifikat atau sertifikat analog. Nah ini pun jangan khawatir. Ini pun jangan khawatir bahwa sertifikat analog, sertifikat lama yang masih dipegang oleh masyarakat tetap sah dan berlaku. Tapi lebih bagus ya itu dialih-mediakan ke menjadi sertifikat elektronik, karena tadi ya mohon maaf nih kadang-kadang kan tadi orang lihat ini tanah nih kosong sekian lama ya, tahu-tahu ada orang jahil. Nah, jadi mengikuti alih media dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik itu justru lebih menjamin hak masyarakat atas tanah.
Ya, itu Benar, ya. Pak. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Iya. Oke. Ada yang agak menggelitik saya terkait dengan sertifikat elektronik yang menjadi program pemerintah sejak tahun 2001 ya, 2021. Yang di Kota Palembang 2024 ya. 2024 ya. Iya. Apakah ada kecenderungan ya sertifikat elektronik ini justru mengurangi potensi sengketa atas tanah? Ya. Ada itu. Menurut keyakinan kita, Ya. nah itu sangat memungkinkan sekali, Pak. Oke. Sangat memungkinkan sekali bahwa sisi-sisi keamanan daripada aset kita sendiri. Iya. Karena dengan elektronik, nah tentunya area untuk kita mengetahui, Iya. membuka, dan itu juga punya tendensi dari sisi pengamanan kita. Pengamanan aset ya, Pak. Jadi mungkin singkatnya Iya. bahwa potensi keamanan aset Oke. daripada objek tanah yang kita miliki berdasarkan itu hak kita ya. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih clear sisi keamanan. Lebih clear. Jadi justru kita nggak usah was-was lagi untuk terlibat dalam sengketa hak atas tanah. Jadi sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk mengubah bahasa Pak Kakanta tadi mengalimediakan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Nah, kalau di Kanta tadi kan sudah ada kecenderungan naik ya, sudah sampai sekitar 8% ya. Ya. Wah, itu. Kalau di tahun 2025 ada semacam target nggak berapa banyak kita mau alimediakan sertifikat analog ke elektronik. Iya. Mungkin Pak Kakanta kan kadang-kadang punya mimpi atau punya rencana. Di 2025 kita maunya ada perubahan sekian banyak gitu. Siap. Ya. Untuk persentase alimedia dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Memang sih bahwa kantor pertanahan tidak dapat mentargetkan persentase, untuk peningkatan tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Karena ini keterkaitan dengan berprosesnya permohonan dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi seiring dengan pengalaman yang terjadi 2 Juni 2024, dan ini sampai hari ini kan belum setahun. Kan? Jadi angka 8% ini menurut keyakinan kami ini angka yang cukup signifikan. Animo masyarakat melakukan alimedia dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Dan lebih bagus kalau misalnya ini masyarakat lebih terpacu lagi untuk mengalihmediakan sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Siap. Jadi mohon izin mungkin Pak Host, ini juga yang kami harapkan bahwa sisi himbauan dan dukungan tadi Pak terhadap masyarakat Kota Palembang yang sama-sama kita cintai terutama untuk di leading sektor kami, kantor pertanahan Kota Palembang. Nah, kiranya dapat mendukung dan memanfaatkan daripada kegiatan alimedia sertifikat analog ke sertifikat elektronik ini sendiri. Luar biasa. Pak Kakanta, diskusi kita sangat luar biasa, memberi pencerahan kepada publik tentang sertifikat elektronik. Sudah saatnya masyarakat terpacu untuk mengalimediakan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik dalam rangka menjamin hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak Kakanta. Ya, terima kasih. Luar biasa, mudah-mudahan diskusi kita ada manfaat.